Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi gaya dengan pembelajaran media pembelajaran Ludo. Jadi yang ada di sini yaitu permainan Ludo yang sudah dimodifikasi. Oke, untuk cara permainan Ludo ya, yaitu Ludo ya. Petunjuk permainannya itu ada satu, permainan diawali dengan berdoa. Yang kedua, permainan dimainkan minimal 2 orang atau per tim dan maksimal 4 orang atau tim. Yang ketiga, setiap orang atau tim mendapatkan 4 bidak sesuai dengan warna rumah masing-masing. Yang keempat, permainan dimulai dengan menentukan pemain awal dan urutan bermain searah jarum jam. Bagian permainan Ludo yaitu ada rumah atau bentuk yang bersifat tempat 4 bidak, jalur permainan searah jarum jam, dan kotak finish. Bagian tengah papan permainan yang bertulis do ya. Karena untuk dapat keluar dari rumah, pemain harus mendapatkan jumlah dadu 6. Yang 7, alur permainan dimulai setelah keluar dari rumah, yaitu masuk ke petak warna rumah yang bertanda anak panah dan berjalan mengikuti alur searah jarum jam sampai bertemu peta hitam bertanda anak panah di dekat rumah dan berjalan menuju finish yang berada di tengah papan permainan. Yang ke-8, permainan digunakan oleh pemain yang keempat bidaknya sudah mencapai kotak finish. Catatan permainannya, saat bermain setiap orang atau tim bebas menjalankan bidaknya yang mana saja sesuai dengan jumlah mata dadu yang didapat. Setiap peta hanya boleh diisi dengan 1 bidak, sehingga jika ada bidak lawan yang memasuki peta tersebut, bidak yang awalnya dipetak harus kembali ke rumah. Namun satu petak boleh diisi dengan 2, 3, dan 4 bidak dengan syarat bidak dalam satu warna atau satu tim. 4. Petak yang aman diisi oleh setiap bidak pemain yaitu petak yang bertanda bintang dan bom. Jika bidak berhenti di petak yang bertanda bintang, maka harus mengambil kartu bintang dan melakukan apa yang diperintahkan sesuai tulisan yang ada di kartu. Jika berhenti di petak yang bertanda bom, maka harus mengambil kartu bom atau kartu soal dan harus menjawab soal tersebut. Jika tidak bisa menjawab, maka harus menjual 1 peta atau 1 langkah. Tanda di permainan Ludo ya, itu ada kartu bom, yaitu kartu bom soal, kartu bintang, dadu, pion, arah jalan, rumah, dan finish. Oke, paham ya? Di sini sudah ada terdapat 4 rumah ya. Di sini rumah warna merah, biru, hijau, dan kuning. Nanti cara permainannya nanti dimulai dari ibu dulu ya, yaitu warna kuning. Nanti dilanjut warna merah yaitu temannya Siva, biru Mas Gana, hijau Bama ya. Nanti keluarnya dari rumah itu di sini. Berarti kalau punya Siva di sini, Gana Bama. Oke, paham. Nanti setelah selesai misalnya kan udah muter sini. Putar sini, masuk sini. Jadi setelah sini nanti ke sini dulu, langsung melompat ya. Kecuali kalau ini yang di rumah sini langsung nanti ke sini. Nanti finishnya di sebelah tengah. Ini sini. Putar. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung lompat sini. Tapi nggak boleh ke sini. Tapi kalau udah lewat ke sini, nanti masuknya sini, finishnya di sini. Dengan ketentuan nanti jika bidaknya jatuh di bidak bertanda bom, maka harus mengambil kartu bom dan dibacakan soalnya apa? Ini apa fungsi baca? Apa fungsi dari pemberian oli atau pelumas pada roda pagar? Nah, nanti jawabannya bisa dicari di buku. Nanti dicari di buku dulu ya.
Dan jika jatuh di bintang, maka harus mengambil kartu. Coba itu dibuka. Arah main berbalik arah. Arah main berbalik arah, maka nanti ke sini. Misalnya kan tadi muternya ke sini dari Siva ke Ganang, harusnya ke Bama toh, tapi berbalik ke sini. Jadi Bama tidak jadi main. Paham? Paham. Oke. Jadi nanti finishnya di tengah. Oke. Siap dimulai? Siap dimulai? Siap. Oke, siap. Nah, yuk. Mulai dari itu dulu ya. 1, 2, 3. Nah, nanti keluarnya kalau udah dapat 6 ya. Kalau belum dapat 6 berarti belum keluar. Yuk dimulai. Ayo, kosong. 1. Belum. Yuk lanjut. Untuk mencari kata ini, Kak, bacanya apa? akan Satu membacakan ajaib mengenai lawan pertanyaan. lawan Adik-adik bisa bekerja sama untuk menempat mencari jawaban. bidang Adik-adik bisa yang menemukan kalian tempati, maka lawan yang kembali jawaban ke apabila telah rumah dan kartu ditemukan. dikembalikan ke tengah. Jadi itu kartu ajaib bisa disimpan dulu Udah nanti. dimulai adik-adik. Semisal Oke. di sini ya, Bama di sini, terus aku udah lihat ke sini. Nah, nanti itu Tuan untuk kalau mengira kalau Bama nggak Air punya kartu penjat- ajaib, maka Bama karena harus kembali ke disebut rumah. Tapi kalau Bama punya Ah. kartu ajaib, maka betul sekali. yang kembali ke rumah adalah Selanjutnya ibu. Terus kartunya akan harus dibedakan dibedakan menjadi dua, yaitu ke belakang akan di paling bawah ya. Nah, itu kan belum dimulai, jadi disimpan dulu. Dan Simpan dulu. Kan belum dipakai, kartunya belum dipakai, jadi simpan dulu. Simpan dulu. ya, betul sekali. Bisa dicoba Simpan dicari dulu, ditaruh sini. tunggang dan akar seragam. Terus ibu. Anak hebat. jempol 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 Anak hebat. Yes. Ya, satu kali lagi. Tepuk hebat. jempol 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 aku hebat. Yes. Oke, lanjut. Ulang daun yang berbentuk seperti jari disebut Menjadi Nah, untuk cara permainan kartu Teya atau kuartet gaya, kartu Teya atau kartu kuartet gaya itu merupakan flashcard yang memiliki kelompok kartu. Satu kelompok terdiri 4 satuan. Tugas pemain adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kelompok kartu tersebut. Pemain yang berhasil mengumpulkan kuartet atau nilai terbanyak adalah pemenangnya. Cara bermainnya yaitu ajak temanmu sampai berjumlah minimal 3 orang, lebih banyak lebih seru sampai maksimal 6 orang. Jadi ini pas ya, ada 3 orang. Campur semua kartu ke dalam satu tumpukan dan kocok satu cara acak. Kocok dulu. Terus bagikan 4 kartu secara acak ke setiap pemain dan sisanya ditumpuk di tengah. Udah 4, sisanya ditaruh sini. Nah, yang keempat, pemain pertama meminta kartu kepada salah seorang pemain lain dengan menyebutkan nama kelompok dan nama kartu. Jika pemain yang dimintai kartu memiliki kartu tersebut, maka ia harus menyerahkan pada pemain yang meminta. Jadi yang dibacakan nanti yang ini ya, yang di tengah ini. Yang di tengah ya, tulisan yang di tengah, paham? Yang di tengah. Yang kelima, pemain pertama
kemudian mengambil satu kartu dari tumpukan. Bentar. Pemain pertama kemudian mengambil satu kartu dari tumpukan, selanjutnya bergiliran ke pemain berikutnya dengan mekanisme yang sama. Jadi, jika yang diminta tidak punya, maka mengambil. Setiap pemain harus berusaha mengumpulkan 4 kartu dalam satu kelompok. Pemain yang telah berhasil mengumpulkan 4 kartu dalam satu kelompok atau kuartet meletakkan dan menunjukkan kuartetnya dan dapatkan satu nilai. Jadi udah kalau kumpul keempat harus ditaruh di sini sebagai dapat nilai 1. Jadi 4 kartu dapat nilai 1. Yang terakhir, permainan berakhir ketika seorang pemain telah kehabisan kartu dan tidak ada lagi kartu tersisa di tumpukan. Pemain dengan nilai atau mengumpulkan kuartet terbanyak adalah pemenangnya. Oke, bisa dimulai ya. Dari Bama dulu. Mau nyebutkan Macam-macam bentuk magnet. menyebut ke siapa? Gana atau siapa? Minta ke siapa? Gana, punya enggak? Punya. Punya? Harus dikasih ke Gana. Satu aja, satu. Karena dilihatin ke Bama nanti tahu. Sama enggak? Kalau beda warna berarti bukan. Yang mana? Yang warna apa? Lihat warna kuning. Nah, oke. Diumpetin ya kartunya. Terus karena sebutin mau yang minta kartu apa? Yang tengah. Yang tengah ini. Kalau nggak sebut warna aja. Saya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kamu minta suka atau mama? Apa? Warna apa? Punya enggak? Warna oranye. Warna oranye. Coba dilihat, ini betul apa enggak? Yang ini. Contoh kayak gesek dalam kehidupan sehari, betul? Betul. Oke, kartunya harus dikasihkan ke sana. Terus kamu minta ini, coba. Nih. Contoh benda elastis dalam kehidupan sehari-hari atau warnanya yang seperti ini. Ada yang punya? Ini nyebut siapa? Ganang atau Gana? Gana punya? Oke. Bisa jadi. Punya. Pinter. Oke, terus Gana sebut apa lagi? Contoh benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Warna oranye. Warna oranye yang kayak apa? Itu ke siapa? Cipah. Oh, siapa? Ini aku dulu. Oh, ini ya. Ada permukaan bidang benda. Benda lebih mudah bergerak jika melalui permukaan bidang yang halus dan licin. Terus ada lagi luas permukaan benda. Semakin luas permukaan suatu benda, maka semakin lambat gerak jatuh benda. Yang terakhir, kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain bentuk benda. Benda yang berbentuk lingkaran lebih mudah bergerak dibandingkan benda segitiga atau segi empat. Ini karena segitiga atau segi empat memiliki sudut-sudut. Jadi kalau lingkaran itu lebih mudah menggelinding. Gimana jadi tentang pembelajaran hari ini dengan media pembelajaran permainan? Gimana? Senang. Berapa senang? Gimana rasanya? Senang juga? Oke, jadi kalian bermain bersenang-senang tapi juga mendapatkan ilmu, ya. Jadi Ibu cukupkan untuk pembelajaran dengan media pembelajaran permainan. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi